Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelumnya hari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang selalu Engkau limpahkan, yang selalu Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan itu semua bukan karena kuat hebatnya kami, tapi hanya karena kasih-Mu Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah surat Rasul Paulus di mana ia menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa ia adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan di dalam menghadapi berbagai aniaya, kesulitan di dalam pelayanannya, seperti yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus ini adalah dia hanya seorang manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan. Tetapi di saat Tuhan memakai kehidupannya, dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Ia menganggap bahwa itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa daripada Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan dia untuk menyatakan rahasia besar tentang keselamatan di dalam Kristus. Dan sehingga Paulus berkata bahwa dia hanyalah tanah liat, sedangkan Allah adalah sang penjunan yang mengerjakan semua hal-hal yang telah dia lakukan. Dia mengakui bahwa hidupnya itu hanya sebagai tanah liat. Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kalau kita ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam menjalani kehidupan ini begitu banyak hal-hal yang kita alami. Mungkin setiap yang kita jalani tidak semuanya mulus. Pasti ada berbagai hal, kesulitan, tetesan air mata, kebingungan, kesusahan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi Rasul Paulus memberikan kita sebuah contoh pada pagi hari ini, di mana ia mengingatkan kita agar kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di saat kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, semuanya bisa kita lewati. Di dalam menjalani hidup ini bukanlah hal yang gampang, saudara-saudari yang berkati Tuhan. Tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa. Seperti seorang penjunan mengambil sebuah tanah liat, dia membentuk sesuatu dari tanah liat. Pasti tanah liat yang diambilnya belum tentu tanah liat itu langsung bersih. Pasti masih banyak sampah, batu-batu kecil yang harus disingkirkan. Dan seorang penjunan tersebut, dia membersihkan tanah liat itu sampai bersih, dan sampai tanah liat itu bisa dibuat sesuatu, sehingga tanah liat itu bisa berbentuk sesuai dengan yang diharapkan oleh sang penjunan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat harus menjadikan hidup kita ini sebagai tanah liat. Biarlah kita izinkan Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Mari kita belajar untuk sama-sama berserah kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa tanpa tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita tidak bisa menjalani hari-hari ini. Dan saya yakin bahwa kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah kita termasuk tanah liat yang sudah siap untuk dibentuk. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengizinkan setiap kehidupan kita ini diatur oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus menjadi tanah liat Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau, yang karena hanya Engkau penjunan kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami ini Bapa hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami. Setiap kegiatan aktivitas kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Haleluya Tuhan, kami mau jadi sepertimu Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.